Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, kita bersama-sama akan memasuki ibadah kita. Kita mengawalinya dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing kita diambil dari Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 8 bait 1 dan 2. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengakui bahwa dalam kehidupan yang kami jalani seringkali tidak melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan melepaskan kami dari dosa kami dan menghapuskan dosa kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 28 bait 1 dan 2 kita bersama-sama nyanyikan sebagai pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Dosa
Yesus menghapus dosa umat manusia selagi mau datang kepadanya. Kita yang berdosa dibuatnya menjadi tidak berdosa, sebagaimana dinyatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 383, bait 1 dan 2. Sungguh indah kabarmu, ya hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini dikau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Mari kita satukan hati di dalam doa, menyambut sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah di sorga, saat ini kami rindu Tuhan menyapa kami melalui sabda-Mu yang hendak kami baca melalui Injil Matius 13. Berkenan Tuhan menolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahaminya, sehingga kami dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan 26 sampai 43. Demikian sabda Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Di manakah lalang itu? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segera sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah bacaan Injil kita, berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi bacaan kita pada hari ini masih berkait dengan sebuah pengajaran Yesus yang lagi-lagi menggunakan perumpamaan dalam bidang pertanian. Yesus sedang berbicara tentang kerajaan surga. Ketika orang mendengar tentang kerajaan surga, seringkali yang dipahami adalah sesuatu yang nanti akan kita alami ketika kita sudah meninggal. Itu tidak salah. Tetapi kerajaan surga bukan hanya itu saja. Karena kerajaan surga saat ini juga hadir dan nanti juga akan tetap hadir. Nah, melalui bacaan pada saat ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang kerajaan surga seperti orang yang menabur benih gandum. Kita tahu
Dalam bacaan yang sudah kita dengarkan tadi, ketika ada seseorang petani menabur benih gandum, dan tentu saja seorang yang menabur benih pasti akan memilih benih yang baik. Itulah yang juga dilakukan oleh seorang penabur benih gandum tadi. Kemudian setelah selesai, dia kemudian pulang. Jelas dalam bacaan kita. Tetapi ketika malam tiba, ada seorang yang jahat yang datang ke ladang itu dan menabur benih. Benihnya apa? Benihnya adalah benih lalang. Pada awal pertumbuhan mungkin tidak diketahui, tetapi ketika sudah mulai memperlihatkan daunnya, maka akan terlihat. Ternyata di antara gandum itu ada lalang-lalang yang ada di lahan yang sama. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan bagi orang-orang yang mengerjakan sawah itu, yang mengerjakan ladang itu. Nah, ketika tumbuh terus, maka gandum dan lalang terus akan bertumbuh bersama. Sang pekerja atau para pekerja berpikir bahwa kalau gandum ini, kalau lalang itu dibiarkan tumbuh, itu nanti bisa merusak gandum. Pemikiran para pekerja seperti itu. Sehingga dia katakan kepada tuannya, apakah kami harus mencabutnya supaya nanti benih gandum itu tetap dia akan berbuah. Tetapi sang pemilik ladang mengatakan jangan. Kalau kamu mencabutnya, nanti jangan sampai gandumnya juga ikut tercabut. Itulah sebabnya pemilik ladang meminta untuk membiarkan, tidak mengizinkan lalang-lalang itu dicabut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini menjadi sesuatu yang aneh. Karena kalau dibiarkan, yaitu nanti akan mempengaruhi pertumbuhan gandum. Tetapi sang pemilik ladang berpikir berbeda. Biarkanlah gandum itu tetap bertumbuh, lalang itu juga bertumbuh. Nanti kalau sudah besar dan sudah berbuah, akan terlihat mana gandumnya, mana lalangnya. Dan saat panen, maka gandum akan disendirikan, lalang disendirikan. Dan ketika lalang disendirikan, maka itu harus diikat dan kemudian dibakar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin dikatakan Tuhan kepada apa yang ingin dikatakan Yesus kepada orang banyak dan juga murid-murid pada waktu itu? Dia ingin katakan bahwa siapa sih sebenarnya pemilik lahan yang dimaksud dalam perumpamaan ini? Pemilik lahan yang dimaksud dalam perumpamaan ini adalah Yesus atau Tuhan. Musuh itu adalah iblis dan benih itu manusia. Benih lalang dan benih gandum itu sama-sama manusia. Dibiarkan manusia yang baik dan manusia yang jahat itu untuk berada bersama, karena Allah akan mengenal mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang tidak baik pasti akan dibakar. Yang baik itu yang dikenal oleh Allah, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Gandum itu menghasilkan buah. Lalang tidak ada buahnya. Sehingga dia akan dibakar. Gandum akan menghasilkan baik. Nah, melalui perumpamaan ini, Tuhan hendak mengatakan kepada kita, kita adalah umat manusia.
kita tetap berada dalam sebuah dunia di mana ada yang baik, di mana ada yang jahat. Nah, ketika kita tinggal di dalam dunia di mana ada yang baik, di mana ada yang jahat, Tuhan sangat mengenal mana yang baik dan mana yang jahat. Tinggal kita. Kita akan terpengaruh oleh lalang-lalang tadi, atau kita tetap akan bertumbuh menjadi tetap gandum yang tidak terpengaruh oleh lalang tadi. Kalau kita ingin tumbuh seperti gandum, ya maka kita tetap harus menghasilkan buah. Kita harus melakukan apa yang baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan mengenal umat-Nya, maka ya mari kita dalam kehidupan ini kita tetap untuk menjadi gandum di tengah ilalang, sehingga gandum ya tetap bisa memperlihatkan gandum. Anak Allah tetap bisa memperlihatkan anak Allah melalui apa? Melalui kebaikan yang dinyatakan, melalui tutur kata yang diucapkan, melalui tingkah laku yang dilakukan. Dengan demikian, kita tetap menjadi umat yang dikenal oleh Allah. Umat yang senantiasa memberikan buah di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menjadi gandum di tengah ilalang. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri dengan meletakkan tangan di dada sebelah kiri. Kita akan mengawali iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Allah di surga, pada saat ini kami bersama datang kepadamu. Kami mensyukuri atas kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk senantiasa menjadi anak-anak Tuhan. Karena Tuhan melihat kami, Tuhan senantiasa memberkati kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan kehidupan kami, karena kami menyadari ada begitu banyak hal yang harus kami hadapi. Tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak dapat menghadapinya. Secara khusus pada saat ini, kami hendak menyerahkan setiap pergumulan kami sebagai pribadi, di mana ada begitu banyak permasalahan yang muncul yang harus kami hadapi, karena melalui permasalahan yang ada, kami percaya Tuhan membentuk kami menjadi pribadi yang memiliki iman teguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati setiap
usaha, pekerjaan, dan juga segala hal yang kami lakukan di tengah kehidupan kami secara pribadi dan juga di tengah kehidupan masyarakat. Kiranya semuanya kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan, Jemaat Philadelphia. Kami mohon berkat Tuhan agar kami tetap dapat melaksanakan tugas panggilan Tuhan di tengah kehidupan keseharian kami. Tuhan memberkati setiap kegiatan yang boleh kami lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk setiap keluarga Jemaat Philadelphia. Kiranya Tuhan terus menolong kami menjadi umat yang taat dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terus bergumul dengan kesehatannya. Kami memohon berkat dan pertolongan Tuhan, kekuatan, keteguhan iman, bahkan pemulihan atas Ibu Nugro Yulianto, Bapak Nugro Tri Asmantio, Mas Tias Prasetyo, dan juga Bapak Suratijo. Ke dalam tangan-Mu lah kami memohon agar saudara-saudara kami mendapatkan pemulihan di dalam Tuhan, dan terlebih keluarga yang harus mendampingi, kekuatan yang dari Tuhan senantiasa kami harapkan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap hal yang boleh kami hadapi di tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Ajarkan kami untuk dapat mengendalikan diri, supaya kehidupan berbangsa dan bernegara ini senantiasa kondusif, terlebih dalam mempersiapkan diri untuk pemilu yang akan berlangsung tahun 2024. Seluruh elemen bangsa dan negara ini, Tuhan memberkatinya supaya melaluinya kami terus dapat bersama-sama mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik lagi. Pemimpin bangsa dan negara kami, Tuhan juga berkati mereka semuanya dalam melaksanakan tugas panggilannya untuk menjadikan kehidupan bangsa dan negara ini semakin baik lagi. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya, dan setiap pergumulan kami menyerahkannya kepadamu karena Engkaulah Allah yang menjadi sumber hidup kami. Kesempurnaan doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Persembahan syukur. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan,
dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 450 bait pertama dan kedua, Hidup Kita yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari persembahan ini kita perserahkan kepada Tuhan. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini bersama jemaat-Mu Philadelphia datang padamu ya Tuhan, mengucap puji syukur dan terima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami membawa persembahan kami yang Engkau berikan begitu besar, begitu kecukupan kami ya Tuhan. Dan kami bawa kepadamu pada saat ini, di dalam kami mempersembahkan dan menyerahkan persembahan ini kepadamu. Kiranya Tuhan menerima dan Tuhan sucikan. Dan kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan Tuhan di dunia ini, khususnya di Jemaat Philadelphia. Dalam kami mempersembahkan persembahan ini, ada dosa dan celah, kiranya Tuhan mengampuninya. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami bisa mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Inilah ya Tuhan, doa persembahan kami, yang kami naikkan berlandaskan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tetaplah menjadi gandum di antara ilalang, karena banyak orang yang membutuhkan pertolongan, dan kita bersama-sama akan menyebarkan kebaikan. Kita akhiri ibadah kita dengan bangkit berdiri, menyanyikan Kidung Jemaat 338, bait 1 dan 2. Juga yang digoda kemewahan,
Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang